Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Reni Ramadayu, Ani Putri Handayani, dan Ismi Aziza. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Himpunan dan Operasi Biner untuk memenuhi tugas mata kuliah Aljabar Abstrak. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ismi. Materi yang pertama yaitu himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan suatu objek, baik konkret maupun abstrak, yang dapat didefinisikan dengan jelas atau well-defined. Objek-objek dalam himpunan tersebut dinamakan anggota himpunan. Notasi himpunan menggunakan huruf kapital, seperti A, B, C, dan seterusnya. Unsur atau anggota himpunan biasanya dinotasikan menggunakan huruf kecil, seperti A, B, C, dan seterusnya, atau XY. X elemen A, notasi dari X adalah anggota dari himpunan A. Y bukan elemen dari A, notasi dari Y bukan anggota dari himpunan A. Nah, kumpulan yang merupakan himpunan itu ada himpunan bilangan genap, himpunan alat tulis, dan himpunan negara-negara Uni Eropa. Sedangkan kumpulan yang merupakan bukan himpunan itu misalnya ada kumpulan wanita cantik dan kumpulan makanan besar. Secara matematik, himpunan dapat dinyatakan dengan tanda kurung perawal dan digunakan notasi huruf besar. Misalnya di sini ada A sama dengan 2, 4, 6, 8. B sama dengan pena, pensil, buku, penghapus, penggaris. C sama dengan negara-negara Uni Eropa. Jika suatu objek merupakan anggota dari suatu himpunan, maka objek itu dinamakan elemen, dan notasi yang digunakan adalah elemen. Sebaliknya, jika bukan merupakan anggota dinamakan bukan elemen, dan notasi yang digunakan adalah bukan elemen. Contohnya di sini, jika himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, maka 3 elemen A, sedangkan 2 bukan merupakan elemen dari A. Selanjutnya, macam-macam himpunan. Yang pertama ada bukan himpunan bagian. Contohnya di sini ada G sama dengan 1, 3, 6, 8, dan A itu 1 dan 2. Maka A bukan elemen dari G, karena ada anggota A misalnya 2 yang bukan anggota G. Yang kedua ada himpunan kuasa, himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari himpunan A, dan dinotasikan 2 pangkas A. Contohnya di sini ada himpunan H, anggotanya 1 dan 2. Maka 2 pangkat H sama dengan himpunan bukan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1 dan 2. Dalam hal ini, N 2 pangkat A sama dengan 2N kali A sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang ketiga ada himpunan bagian. Diberi notasi A bukan A himpunan bagian dari B, berarti B adalah himpunan bagian dari A. Contoh himpunan A di sini ada 1, 3, 5, 7, memuat himpunan K 1 dan 3, atau A himpunan bagian dari K. Yang keempat ada himpunan equal atau himpunan sama. Himpunan equal dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika A elemen B, maka B elemen A. Contohnya di sini A sama dengan 1, 2, 3, dan B 3, 2, 1. Maka himpunan A ekuivalen himpunan B. Yang selanjutnya ada himpunan saling asing. Jika masing-masing tidak kosong dan A irisan B, maka tidak sama dengan 0. Contohnya di sini ada
himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. Saling asing dengan himpunan E sama dengan 2, 4, 6, 8. Yang selanjutnya ada himpunan komplement. Himpunan komplement itu semua anggota dalam semesta yang bukan anggota A. Notasi komplement A adalah A pangkat C. Contohnya di sini ada himpunan U 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10, dan A sama dengan 3, 5, 7. Maka A pangkat C sama dengan 1, 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Yang selanjutnya ada gabungan. Gabungan adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas semua anggota dari himpunan A atau B. Dinotasikan sebagai A gabungan B. Contohnya di sini ada himpunan A anggotanya A, I, dan B. Lalu ada himpunan B anggotanya I, E, O, U. Maka A gabungan B sama dengan A, I, E, O, U. Lalu ada selisih. Selisih adalah anggota A yang bukan B. Notasi yang digunakan adalah A min B. Contohnya di sini ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B sama dengan 3, 4, 5. Maka A selisih B itu 1 dan 2. Selanjutnya ada jumlahan. Himpunan A saja atau himpunan B saja, tetapi bukan anggota A dan B. Digunakan notasi A plus B. Contohnya di sini ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B anggotanya 2, 4, 6. Maka A jumlahan B sama dengan 1, 3, 5, 6. Lalu ada irisan. Irisan adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B. Contohnya di sini ada himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Maka A irisan B itu sama dengan 2. Baik, yang selanjutnya yaitu hukum-hukum aljabar himpunan. Untuk hukum yang pertama atau sifat yang pertama yaitu komutatif, di mana A irisan B sama dengan B irisan A dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Sifat yang kedua yaitu asosiatif, di mana A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C dan A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Sifat yang ketiga yaitu idempoten, di mana A irisan A sama dengan A dan A gabungan A sama dengan A. Sifat yang keempat yaitu distributif, di mana A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C dan A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Sifat yang kelima yaitu demosen, di mana A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement dan A gabungan B komplement sama dengan A gabungan A komplement irisan B komplement. Yang keenam yaitu sifat identitas, di mana A gabungan himpunan tidak kosong sama dengan A dan A irisan himpunan tidak kosong sama dengan tidak kosong. A gabungan S sama dengan S dan A irisan S sama dengan A. Yang ketujuh yaitu sifat involusi, di mana A komplement sama dengan A. Baik, di sini contoh terdapat himpunan U yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10, di mana A-nya adalah 2, 3, 6 dan 7, B-nya 1, 2, 3, C-nya 2, 5, 7. Maka di sini kita akan membuktikan sifat komutatif, di mana A irisan B sama dengan B irisan A. Maka dari himpunan A dan B tadi yang saling beririsan adalah 2 dan 3, antara B irisan A juga adalah 2 dan 3. Jadi sifat komutatif terbukti.
Yang selanjutnya yaitu sifat distributif, di mana A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Dari himpunan di atas, maka A-nya kita tuliskan dulu 2, 3, 6, 7 dan B irisan C-nya yaitu adalah 2. Untuk A gabungan B adalah 1, 2, 3, 6, 7. A gabungan C-nya adalah 2, 3, 6, 7. Jadi 2, 3, 6, 7 itu gabungan 2, maka diperoleh 2, 3, 6, 7. Dan dari himpunan A gabungan B irisan A gabungan C tadi diperoleh 2, 3, 6, 7. Jadi sifat distributif juga terbukti. Yang selanjutnya yaitu himpunan bilangan. Di sini terdapat himpunan bilangan asli N, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Himpunan bilangan prima P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah atau disimbolkan dengan C sama dengan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat Z yaitu dari negatif sampai dengan positif tak hingga. Himpunan bilangan real R adalah himpunan yang memuat semua bilangan anggota garis bilangan. Himpunan bilangan rasional disimbolkan dengan I, Q sama dengan A per B, mutlak A, B, di mana A, B elemen Z dan B tidak sama dengan 0. Himpunan bilangan rasional R min Q sama dengan Q komplement sama dengan X elemen R, di mana X bukan anggota di Q. Yang selanjutnya yaitu order suatu himpunan. Order dari suatu himpunan A dinotasikan dengan mutlak A. Jika A adalah himpunan finite atau terhingga, maka order dari A adalah banyaknya elemen dari A. Contoh, di sini ada Z sama dengan 6. Dimulai dari 0, positif atau negatif 1, positif atau negatif 2, positif atau negatif 3, sampai dengan tak hingga. Order dari Z sama dengan mutlak Z sama dengan tak hingga. Z5 sama dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Order dari Z5 sama dengan mutlak Z5 sama dengan 5. Yang C, order dari himpunan bilangan real adalah tak hingga. Yang selanjutnya operasi pada himpunan. Ada beberapa operasi pada himpunan yang dikenal, yaitu yang pertama ada irisan, gabungan, pengurangan, contohnya A dikurang B, sekalian, subset atau himpunan bagian. Misalkan A dan B sembarang himpunan, maka A irisan B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. A min B sama dengan X elemen A, di mana X bukan elemen dari B. Perkalian produk Kartesian atau Cartesian product ada antara himpunan A dan B didefinisikan A kali B sama dengan XY, di mana X elemen A dan Y elemen B. Contohnya, misalkan himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, himpunan B 4, 5, 6, 7, dan C 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka dapat diperoleh mutlak A sama dengan 5, mutlak B sama dengan 4, mutlak C sama dengan 6. Yang kedua, A irisan B sama dengan 4 dan 5. A gabungan B maka diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A dikurang B maka diperoleh 1, 2, 3. A tidak sama dengan C, tapi B subset C. Secara umum, kemudian untuk yang selanjutnya, operasi biner itu mempunyai dua bagian atau dua syarat yang dapat diambil dari definisi tadi. Yang pertama itu harus terdefinisikan dengan baik atau well defined, yaitu untuk setiap pasangan berurutan X dan Y yang berada di dalam anggota himpunan A itu dapat dikawankan dengan tepat satu kali
menilai X bintang Y. Terus untuk syarat yang kedua itu A itu tertutup di bawah operasi bintang, yaitu untuk setiap Y, itu berada dalam himpunan A, maka X bintang Y itu juga masih berada di dalam himpunan A. Misalnya di sini diberikan contoh, diketahui N adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Nah, didefinisikan dengan operasi bintang dengan aturan X bintang Y itu sama dengan X min Y. Karena 3 dan 5 itu berada di dalam N, dan 3 kita ambil sembarang ya, sembarang anggota himpunan N. Kita misalkan 3 dan 5. Nah, 3 dan 5 ini kan berada dalam himpunan N, dan 3 bintang 5 sama dengan 3 min 5. Nah, min 2 ini tidak berada dalam himpunan N, maka N tidak tertutup di bawah operasi bintang, sehingga untuk N operasi bintang itu bukan merupakan operasi biner pada N. Untuk contoh yang kedua itu buktikan bahwa Z merupakan operasi biner pada pembagian. Nah, kita ambil sembarang bilangan bulat nih, misalkan A itu 9, B nya 2, maka A per B sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5. 4,5 ini bukan elemen bilangan bulat atau elemen himpunan Z, maka pembagian dalam himpunan bilangan bulat itu bukan operasi biner. Terus ada lagi soal yang kedua, itu buktikan bahwa Z pada operasi bintang yang didefinisikan dengan A bintang B sama dengan A plus B min 10 untuk semua A, B itu elemen Z merupakan operasi biner. Kita ambil sembarang untuk A, B itu elemen Z. Nah, A bintang B, maka untuk A bintang B sama dengan A plus B min 10, maka A plus B ini elemen Z, min 10 juga elemen Z, maka hasilnya pun elemen Z. Jadi terbukti untuk operasi untuk bilangan bulat pada operasi ini, nah, itu merupakan operasi biner. Untuk contoh yang terakhir nih, misalkan suatu himpunan tak kosong S A, B, C, D itu didefinisikan sebagai X bintang Y sama dengan Y. Untuk setiap X, Y itu elemen S adalah suatu operasi biner dalam S. Tunjukkanlah operasi biner dari himpunan tersebut. Nah, persoalan ini dapat kita selesaikan dengan tabel Cayley. Nah, misalkan kita ambil sembarang untuk X-nya itu A, B, C, D, terus untuk Y-nya itu A, B, C, D. Jadi, ketika A bintang A itu hasilnya A, B bintang B hasilnya B, terus B bintang A hasilnya A, C bintang A hasilnya A, D bintang A hasilnya A, dan seterusnya. Jadi dapat kita tunjukkan nih bahwa himpunan tak kosong S ini dapat didefinisikan dengan X bintang Y sama dengan Y. Seperti itu. X bintang Y sama dengan Y. Kita misalkan X nya itu A, terus Y nya A, maka hasilnya A. Lalu untuk X nya B, Y nya A, itu hasilnya juga A. Jadi terbukti nih sesuai definisi ini ya, untuk X bintang Y sama dengan Y. Baik, mungkin itu saja untuk materi yang akan kami sampaikan. Kurang dan